Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wonosobo. Karena sekalian, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gaya, tentang resultan gaya, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum dasar tentang mekanika terkait dengan gaya terhadap sebuah benda. Nah, hukum Newton ini ada 3. Dia ada hukum pertama, ada hukum kedua, dan hukum ketiga. Silakan kamu pelajari baik-baik. Semoga dengan pertemuan ini, pemahaman kamu terhadap fenomena IPA yang terjadi di lingkungan sekitar kita akan semakin meningkat, dan harapannya dapat meningkatkan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama, di hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton terkait dengan sifat kelembaban benda. Di benda itu memiliki sifat lembam. Jadi sifat untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi apabila resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, ingat ya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam itu akan cenderung diam, dan yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya tetap. Jadi ingat-ingat nih. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam itu akan diam, kemudian yang benda semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah, fenomena ini bisa kita lihat pada percobaan, misalnya kamu meletakkan gelas, ya, aqua gelas misalnya, gelas, kamu letakkan di atas selembar kertas. Nah, apabila kertas itu kamu tarik dengan pelan-pelan, jadi kertasnya kamu tarik dengan pelan-pelan, perlahan, maka nanti si gelas air mineral tadi akan bergerak mengikuti kertas. Tetapi apabila kamu menarik kertasnya dengan cepat sekali, maka benda itu akan tetap diam. Jadi benda itu, gelas air mineral itu, akan mempertahankan posisinya yang diam. Nah, ini contoh untuk hukum pertama Newton. Kemudian contoh yang lain, misalnya kamu berdiri di bis, di mobil, di kendaraan. Mobilnya semula diam. Tapi ketika kemudian mobilnya bergerak, sesaat kemudian kamu akan seolah-olah terdorong ke belakang. Nah, kenapa fenomena itu bisa terjadi? Karena posisi kamu itu diam. Dan akan cenderung mempertahankan kedudukan yang diam, sehingga kamu seolah-olah akan terdorong ke belakang. Juga sebaliknya, jika mobil kamu semula bergerak, tadinya bergerak, kamu bersender di tempat duduk kamu, kemudian direm, maka kamu akan terdorong ke depan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tubuh kamu mempertahankan posisi pada saat tubuh kamu itu bergerak. Nah, ini adalah contoh peristiwa-peristiwa yang terkait dengan hukum pertama Newton. Ingat, hukum pertama Newton terkait dengan sifat kelembaman. Benda yang diam akan cenderung diam, kemudian benda yang bergerak akan tetap bergerak. Dalam hal ini adalah bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Ini hukum pertama Newton. Yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa besarnya percepatan benda itu
kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, di tingkat SLTP, di tingkat SMP, sering ditulis sebagai sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. F itu gaya, satuannya Newton, kemudian M itu massa, tentunya satuannya kilogram, dan A. Kamu saya kira tahu, A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. F sama dengan M kali A. Baik, kita coba explore untuk persamaan ini. Contoh pertama, ada sebuah mobil yang masanya 5.000 kg, dia bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Persoalannya, berapa gaya yang bekerja pada mobil tersebut? Nah, kita bisa menggunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F, resultan gaya sama dengan massa benda, massa mobil tambah orang, dikali dengan percepatannya. Penyelesaiannya, gaya sama dengan massa, dikalikan percepatan. Nah, massanya kamu dapatkan 5.000, kemudian percepatannya 2, sehingga gaya yang bekerja pada benda itu, sehingga kecepatannya 2 meter per sekon adalah 10.000 Newton. Mudah, ya, tidak sulit. Baik. Yang kedua nih. Jadi ada orang menarik sebuah peti, gerobak, tarik. Yang A, yang atas tidak bergerak. Tapi dengan bantuan teman-teman akan bergerak. Jadi, dia bisa bergerak. Nah, ini pentingnya gotong royong. Di gotong royong itu akan memudahkan kerja kita. Makanya bekerja itu jangan individu, ya. Jadi sifatnya harus sosial, bersama-sama. Kecuali yang memang mengharuskan kita untuk bekerja secara individu. Ingat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sosial, menjunjung tinggi kebersamaan. Oleh karena itu jangan sampai kebersamaan yang telah terjadi ini bisa rusak. Baik, kamu perhatikan. Yang atas dia tetap diam saja, tidak bisa bergerak. Kemudian yang bawah setelah dibantu oleh teman-temannya bisa bergerak. Nah, kita lihat. Kita misalnya dia bergerak dengan percepatan A. Kecepatannya tertentu, besarnya A. Masanya 1.000 kg katakanlah. Kemudian gaya F1, jadi orang ini membantu dengan gaya 100 Newton. Kemudian yang kedua ini juga 100 Newton. Ini tarikannya 200 Newton. Dan terakhir 100 Newton. Dapatkah kita menghitung percepatannya? Bisa. Caranya dengan menggunakan persamaan 2 Newton. Karena F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F dibagi M. Baik, kita ulang sejenak. Masanya tadi 1.000, kemudian F1 100, F2 100, F3 200, kemudian F4-nya 100. Nah, tinggal kemudian percepatannya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan kedua Newton. Ya, A sama dengan F dibagi M, F-nya kita jumlahkan. Ingat prinsip-prinsip untuk resultan gaya. Jika gayanya itu searah, maka dijumlahkan. Kalau dia berlawanan arah, maka dikurangi, menyesuaikannya. Kemudian tinggal dimasuk-masukkan. F1 100, F2 100, F3 200, F4 100 dibagi masanya 1.000. 500 per 1.000 ketemu A sama dengan setengah meter per sekon kuadrat. Nah, ini saya ilustrasikan dua contoh persoalan yang menggunakan hukum kedua Newton. Jadi semakin besar gayanya, ketika gaya kita
perbesar untuk benda yang masanya sama, maka percepatan benda itu akan semakin besar. Kalau kita menendang bola dengan tendangan yang dengan sangat kuat, maka bola tadi akan bergerak dengan percepatan yang lebih besar dibandingkan kita menendang bola dengan pelan-pelan. Pelan-pelan di sini tentunya gayanya akan kecil. Ini hukum 2 Newton. Sekarang kita masuk ke hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini disebut juga hukum aksi reaksi. Nah, menurut hukum 3 Newton, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika kita memberikan gaya pada benda, namanya gaya aksi yang kita berikan, kemudian pada saat yang sama benda itu akan memberikan gaya ke kita, namanya gaya reaksi, yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Jadi, besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Misalnya, kita mendorong lemari, misalnya. Kita mendorong lemari ke kanan dengan gaya 50 Newton misalnya. Maka pada saat yang sama, lemari akan mendorong kita dengan gaya yang sama, 50 Newton. Tetapi berlawanan, sehingga tandanya negatif. Gitu. Makanya kalau kita misalnya menendang dinding kita tendang atau kita terantuk batu, maka kaki kita sakit. Kenapa kaki kita sakit? Nah, seolah si batu atau dinding tadi memberi ke kita gaya yang sama, sehingga kaki kita terasa sakit. Baik, saya contohkan untuk orang yang sedang menarik tali di pohon. Jadi ketika kita menarik pohon melalui tali, jadi kita tarik dengan gaya F, jadi kita tarik ke sana, maka akan jadi seolah-olah akan ada gaya yang arahnya ke kanan, yang besarnya sama dengan gaya tarikan kita. Ingat, aksi reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Baik, anak-anak sekalian, ini pengantar dari saya terkait dengan hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Semoga penjelasan singkat ini bisa kamu terima dengan jelas. Jika kamu ada masalah, ada hal yang kamu perlu konfirmasi, silahkan kamu hubungi saya atau bisa menghubungi saya melalui WA, atau bisa kamu tulis di komen di YouTube. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kamu selalu sehat, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.